Baik, adik-adik selamat sore semuanya, masih tetap semangat. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang gugus fungsi, ya. Nah, gugus fungsi yang pertama ini akan kita bagi tiga. Pertama kita akan menjelaskan kita akan membahas tentang jenis-jenis gugus fungsi, kemudian juga penamaannya. Nah, kemudian yang kedua nanti adalah bagaimana membedakan gugus fungsi, dan yang terakhir adalah isomer, ya, isomer yang terbentuk di gugus fungsi. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kita lihat dulu jenis-jenis dari gugus fungsi, ya. Gugus fungsi. Oke. Jadi gugus fungsi itu ada 6, ya. Yang pertama itu ada namanya alkohol. Nah, gugus fungsi itu adalah hidrokarbon, ya, yang salah satu atomnya itu diganti oleh gugus, ya, gugus yang lain. Misalnya nanti gugusnya diganti oleh OH, maka terbentuk alkohol dan yang lain. Nah, kita mulai dari yang pertama, alkohol atau alkanol, ya. Nah, ada 2 poin penting di sini untuk alkohol. Yang pertama, rumus molekulnya itu jangan lupa CnH2n plus 2O. Nah, kemudian struktur dari alkohol itu adalah ROH. Nah, jadi gugusnya jangan lupa dia OH. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita ambil contohnya. Nah, misalnya kita punya CH3 CH2 CH2OH. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang penamaan untuk hidrokarbon, senyawa hidrokarbon, ya. Nah, konsep yang sama bisa diberlakukan. Bedanya adalah karena di sini muncul gugus, maka yang diutamakan adalah gugusnya. Nah, jadi ini penomorannya itu dari kanan. Jadi ini kita buat nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ya kan? Nah, karena jumlah C-nya ada 3, berarti menggunakan awalan prop, ya. Nah, jadi ini bisa kita tulis namanya adalah
Kalau menggunakan nama UPAC ya, nama standar internasionalnya, maka namanya ini adalah 1-propanol gitu. Nah, ini kita penamaan UPAC ya, penamaan standar internasional. Kalau kita menggunakan penamaan trivial, nah namanya ini adalah propil alkohol. Nah, jadi untuk penamaan trivial ya, formatnya itu adalah alkil alkohol ya, alkil alkohol. Nah, hanya saja ingat kalau penamaan trivial ini dia terbatas ya, nggak bisa kalau dia sudah menggunakan rantai yang sudah kompleks. Oke. Nah, kemudian yang berisomer fungsi dengan alkohol itu adalah alkoksialkana ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang kedua. Alkoksi alkana atau ether. Oke. Nah, ini sama seperti alkohol tadi, rumusnya adalah CN H2N plus 2O. Nah, jadi dia berisomer fungsi ya. Nah, jadi isomer terhadap alkohol. Nah, isomer itu kalau dia rumus molekulnya sama. Nah, tentunya bedanya di sini adalah gugusnya atau strukturnya ya. Struktur dari ether itu adalah ROR. Nah, jadi kiri kanan O-nya itu mengikat alkil. Ya. Oke, nah kita buat contohnya. Contoh, nah misalnya kita punya COC. Nah ini maksudnya kalau C berarti itu tangannya 1, C itu tangannya kan 4 ya, dipakai di sini baru 1. Nah maka C di sini maksudnya adalah CH3. Kalau C yang di sini adalah CH2, ini CH3 gitu ya. Nah, maka di sini penamaannya kalau kita tulis ini C. Nah, C di sini nanti yang pertama ini akan kita sebut dengan metil ya. Nah, ini penamaannya juga ada 2. Untuk penamaan trivialnya itu nanti menggunakan ether. Untuk yang nama UPAC-nya ini
yang C paling kecil di sini, nah ini nanti sebagai alkoksinya. Jadi namanya ini kita sebut dengan metoksi. Nah, kemudian yang berikutnya, yang sisanya, nah ini adalah alkana ya. Alkana kalau 3 berarti propana. Nah, namun jangan lupa karena ini metoksinya itu bisa juga di C yang di tengah, maka ini harus kita nomorin sehingga namanya adalah 1 metoksi propana gitu ya. 1 metoksi propana. Oke. Nah, itulah untuk alkoksi alkana ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah aldehid. Nah, ada namanya aldehid. Atau aldehida. Nah, kalau penamaan IUPAC-nya itu namanya adalah alkanal ya, atau aldehid. Oke. Nah, rumus molekulnya ini adalah CN H2NO. Nah, gugusnya itu adalah C rangkap 2 O H. Nah, biasa juga ditulis bisa dalam bentuk seperti ini ya, CHO. Nah, itu sama saja. CHO ya. Kita lihat contohnya. Nah, misalnya kita punya CHO. Nah, tentunya ini bisa kita tulis namanya. Nah, khusus untuk aldehid atau alkanal ini CHO itu selalu di ujung ya. Nah, jadi penomorannya selalu dari CHO-nya. Nah, ini berarti namanya langsung saja ini adalah propanal ya. Nah, kalau penamaan trivialnya memang agak jarang ya, namanya adalah propionaldehid. Propionaldehid. Ya. Nah, kemudian lanjut, aldehid itu pasangannya adalah keton ya, atau alkanon. Nah, ini alkanon. Alkanon atau keton. Oke. Nah, berikutnya rumus molekulnya ini berisomer fungsi dengan aldehid tadi ya. Nah, jadi rumus molekulnya sama dengan aldehid, yaitu CN H2NO.
Nah, strukturnya ini CO. Nah, jadi ini minimal C-nya ada 3 ya, baru bisa membentuk aldehid, alkanon. Nah, ini atau bisa juga ditulisnya dalam bentuk RCOR. Nah, itu maksudnya sama. Kita lihat contohnya. Contoh, misalnya kita punya Oke. Nah, ini berarti rantai utamanya adalah 4 butanon, posisi cabang ada di nomor 3 ya. Jadi ini penomoran bukan dari kanan tapi dari kiri karena mengutamakan gugus tadi 1, 2, 3, 4. Nah, cabangnya ada di nomor 3. Maka namanya bisa kita tulis 3 metil kemudian 2 butanon. Oke. Nah, ini ingat, ini berisomer fungsi dengan aldehid ya. Berisomer fungsi isomer terhadap aldehid. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah asam alkanoat atau asam karboksilat ya. Asam alkanoat. Oke, nah asam alkanoat rumus molekulnya CnH2nO-nya 2. Jadi tadi CnH2nO, kalau ini CnH2nO2. Kemudian strukturnya adalah ini bentuknya COOH ya. C rangkap 2O OH gitu. Nah, atau bisa juga ditulisnya adalah strip COOH. Nah, itu berarti maksudnya adalah asam alkanoat. Kita ambil contoh. Misalnya kita punya asam etanoat, asam cuka. Nah, itu kan CH3COH gitu ya. Nah, maka namanya adalah ada kata asam depannya. Jadi asam etanoat. Oke, kalau nama trivialnya sering disebut dengan asam asetat atau cuka. Itu juga termasuk nama trivial. Oke, berikutnya yang terakhir, temannya asam alkanoat ini adalah alkil alkanoat. Alkil
alkanoat atau ester ya. Nah, ini alkil alkanoat. Rumus molekulnya sama tentu dengan asam alkanoat tadi. Jadi rumus molekulnya adalah CnH2NO2. Nah, berarti ini berisomer terhadap asam alkanoat. Nanti ini akan ada di SBMPTN ya. Sering keluar ya, sering ditanyakan mengenai isomer fungsi. Kemudian strukturnya adalah ini strukturnya C rangkap 2 O. Nah, kemudian di kanannya itu selalu alkil. Nah, jadi di sini R di sini adalah ini selalu harus sebagai alkil ya. Nah, kita ambil contohnya. Misalnya C O C. Nah, berarti yang ujung itu sebagai etil, sisanya adalah alkanoat. Maka namanya adalah etil propanoat. Nah, ini tentunya penamaan Yupaknya. Kalau penamaan trivialnya tadi adalah ada kata ester ya. Nah, tapi sebenarnya ini udah mulai jarang. Yang sering itu propanoatnya itu diganti dengan propionat. Makanya ada istilahnya nanti misalnya amil valerat ya. Kemudian ada lagi etil butirat. Nah, itu kandungan kimia pada nanas ya, etil butirat. Jadi nama akhirannya diganti menggunakan penamaan seperti yang di asam alkanoat gitu ya. Jadi kalau ini namanya adalah etil propionat. Oke, itulah jenis gugus fungsi yang kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas nanti tentang isomer, dari jenis-jenis isomer dan cara membedakan gugus fungsi ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan sukses buat kita semua.